Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa dalam Sapaan Pagi. Hari ini tanggal 15 September 2022. Sebelum kita membaca Alkitab, mari saudara saya ajak kita bersama berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah firman yang kami baca dan renungkan ini boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami yang menuntun semua aktivitas kami pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dalam bacaan leksionari harian, pada hari ini Kamis 15 September, jadwalnya adalah di dalam kitab Keluaran pasal 23, ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ya, sampai di situ saudara, suatu bacaan yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu untuk berlaku adil kepada sesamanya. Nah saudara, di dalam dunia sekuler, karena persaingan semakin ketat, maka orang mudah saling sikut dan menyingkirkan. Hukum rimba pun bisa terjadi. Siapa yang paling kuat, punya modal, dialah yang menang. Yang tidak mampu, ya tersisih dengan sendirinya. Buat apa kita mengurusi orang lain? Apalagi kalau dia itu rival kita, musuh kita. Apa gunanya kita mengusahakan kelegaan bagi orang miskin dan orang asing? Lalu orang mudah memanfaatkan orang lain demi keuntungannya pribadi. Nah saudara, kita barangkali mendengar satu pepatah dalam bahasa Latin yang dikatakan Homo homini lupus est, yang artinya adalah manusia adalah serigala bagi sesamanya. Pepatah itu hendak mengkritisi tabiat manusia yang kerap sekali berlaku kejam kepada sesamanya. Bagaikan serigala, manusia kerap kali kehilangan peri kemanusiaannya pada saat ketika dia tidak sabar melihat sesamanya. Manusia menjadi serigala. Nah, saudara-saudara, dosa yang banyak terjadi pada zaman sekarang, penyebaran hoaks, diskriminasi sosial, penindasan, dan perampasan hak orang lain
suap, dan sebagainya, sebenarnya adalah dosa yang sudah ada sejak purbakala. Bahkan sejak manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Jadi saudara, bila teori evolusi itu benar, maka setelah ribuan tahun berlalu, tentunya manusia sudah berkembang menjadi semakin sempurna. Bukan hanya fisiknya saja, tetapi tentunya juga mental, spiritualnya. Tetapi ternyata tidak. Sekalipun rasio manusia berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin baik dan canggih, tetapi ternyata kejahatan manusia tidak pupus. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab Matius 24 ayat 12, bahwa semakin hari orang makin bertambah durhaka, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah saudara, di tengah lingkungan yang demikian, Tuhan ingin umat pilihannya, yaitu dalam teks tadi, yaitu Israel, berbeda dengan lingkungannya. Tuhan ingin Israel punya gaya hidup yang lain. Orang asing dan orang miskin mendapatkan perhatian khusus di mata Tuhan di tengah bangsa Israel. Orang Israel harus memperlakukan mereka dengan setara. Mereka berhak mendapatkan keadilan. Jika ternak musuh mereka tersesat, mereka harus mengembalikannya. Jika keledai musuh mereka rebah karena beban yang berat, maka mereka harus rela menolong dan membongkar muatannya. Jangan gampang mengucapkan dusta. Jangan membenarkan orang yang bersalah. Jangan menerima suap dan memutarbalikkan fakta. Umat Allah jangan meniru perilaku bangsa di sekitarnya. Kehadiran Allah di tengah umatnya harus menghasilkan gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Nah, saudara, kalau kita bertanya, apa alasan Tuhan memerintahkan hal ini kepada bangsa Israel? Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 9 diberikan jawabannya. Dikatakan begini, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ya, saudara, Allah telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi kita harus berbeda dari gaya hidup dunia ini. Tindakan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan, itulah yang menjadi dasar, itulah yang menjadi alasannya. Jadi jangan terbalik, saudara. Kita harus menghargai hak orang supaya nanti kita juga dihargai. Salah, ya. Kita harus menolong mereka supaya nanti dapat pahala dari Tuhan. Keliru, ya. Jadi anugerah Tuhan mendahului upaya kita. Inilah baru Injil yang diberitakan, Injil yang sejati. Biarlah seluruh tindakan kita menjadi garam dunia, didasari oleh anugerah Allah yang sudah membebaskan kita dari bayang-bayang maut. Biarlah kita mentaati firman Tuhan, bukan supaya kita nanti mendapatkan pahala, tetapi karena kita sudah mengalami sendiri karya Tuhan yang ajaib. Mari saudara, kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, ajarkanlah kami mempunyai gaya hidup yang berbeda dari dunia di mana kami berada, kami tinggal ini. Dan biarlah gaya hidup yang demikian menjadi garam dunia. Injil Kristus dikenal oleh banyak orang. Memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi sesama kami.
Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali.